Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dedi Ari Sofiandi, SPDI, mahasiswa PPG PAI batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor NIM 25011111422. Sekaligus saya adalah seorang guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 3 Montong Betok. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 3 Montong Betok kelas 6 bab 4 materi penerapan hukum halal dan haram menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini seperti biasa kita akan tetap melanjutkan materi pembelajaran kita. Tapi terlebih dahulu sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan kita kelas pimpin temannya berdoa. Siapa tangan mulai berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai pelajar, ya, jangan sampai lupa sebelum kita mulai belajar kita harus berdoa. Ya, lain kali kalau bertanya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya, kita harus tetap bersyukur kepada siapa? Allah. Masih kita diberikan nikmat sehat dalam menuntut ilmu. Ya, sekarang kelas 6 ada yang tidak masuk temannya? Siapa yang tidak masuk? Ya. Kenapa temannya tidak masuk? Sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan temannya yang sedang sakit diberikan nikmat kesehatan, ya. Mudah-mudahan biar besok bisa ikut belajar bersama kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita. Tapi sebelum kita mulai, kita harus coba untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dulu, ya. Kita harus tingkatkan rasa
hukum halal dan haram itu yang pertama itu adalah kita itu diharapkan bisa membuat paparan tentang hukum halal dan haram. kemudian selanjutnya kita itu bisa menerapkan ketentuan halal dan haram itu di kehidupan kita sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di rumah. Jadi ketentuan halal dan haram itu kita bisa laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, itulah beberapa tujuan yang harus kita lakukan di dalam materi pembelajaran ini. Kemudian ini ada beberapa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di rumah maupun di sekolah. Jadi yang pertama itu adalah penerapan dalam sikap. Selanjutnya ada penerapan dalam perilaku. Dan yang terakhir penerapan dalam Konsumsi. kita beli sesuatu makanan atau minuman, kita tidak mempedulikan baik itu mau halal atau haram. Apa jadinya? Ya. Dosa. Karena apa? Kita itu tidak mengetahui apakah dia itu akan halal atau Haram. Kemudian di sini Pak Guru akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Mari kita tonton dengan seksama. Mudah-mudahan nanti setelah kita melihat video ini kita bisa menjawab nanti ada beberapa pertanyaan kelompok. Wabarakatuh. Kita melanjutkan materi hukum halal dan haram. Sebab-sebab halal dan haram. Sahabat soleh, perlu kalian ketahui, semua hal atau segala sesuatu asalnya boleh, kecuali semua hal atau segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama berdasarkan zat asal. Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Allah berfirman, "Mengapa babi, darah, dan bangkai Allah haramkan?" Tentu Allah yang Maha mengetahui dengan ciptaannya mana yang baik dan buruk untuk manusia. Allah melarang tentu karena Dia sayang kepada kita. Apabila status benda haram bercampur dengan benda yang halal, maka semuanya akan menjadi haram. Sebab halal dan haram yang kedua berdasarkan sifat asal. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, atau syirik walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun tetap haram. Sebab halal haram yang berikutnya berdasarkan proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya, halal atau haram. Contohnya, segala sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan benar. Misalnya, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan sebaik apapun tetap hukumnya haram. Yang kedua, sesuatu yang zat dan sifat asalnya baik, jika prosesnya tidak memenuhi syarat-syarat, hasilnya haram. Misalnya, membeli gurame bakar dari sebuah restoran. Ikan tersebut dibakar di perapian bekas membakar daging babi. Maka ikan gurame yang semula halal bisa menjadi haram. Yang ketiga,
ketiga, sesuatu yang zatnya halal jika diperoleh atau didapatkan dengan cara yang sifatnya buruk atau jahat, maka hasilnya menjadi haram. Misalnya, uang yang didapatkan dari menjual daging babi, mencuri, korupsi, atau judi, maka uang tersebut menjadi haram. Penerapan hukum halal dan haram. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa penerapan dalam sikap. Mulailah dari sikap mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Misalnya, ketika kalian makan nasi tidak dihabiskan, nasi sisa dibuang ke tempat sampah, pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya? Karena memubazirkan makanan. Penerapan dalam perilaku. Semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya haram. Misalnya, membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan buruk. Zalim kepada lingkungan dan bisa merugikan orang lain. Karena berawal dari perbuatan inilah terjadinya bencana yang menyengsarakan orang lain. Penerapan dalam konsumsi. Mengkonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram hukumnya wajib. Misalnya, untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Rasulullah bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaiknya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang haram. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu adalah penerapan dalam konsumsi. Jadi dalam konsumsi itu setelah kita mempelajari ini hukum halal dan haram, kita jadi mengetahui apa makanan atau yang akan kita konsumsi itu apakah layak kita makan makanan halal atau haram. Boleh kita makan atau tidak makan. Contohnya seperti yang tadi itu, bisa jadi sesuatu makanan yang awalnya halal tiba-tiba berubah menjadi haram. Gitu. Kemudian nanti di pertemuan ini Pak Guru akan membagikan sebuah LKPD. Ya, Pak Guru sudah siapkan. LKPD-nya ini nanti dikerjakan per kelompok. Pak, lalu bagikan. Nanti LKPD ini dibaca dulu, dipahami, kemudian nanti dijawab. Ada beberapa pertanyaan di sana yang harus dijawab. Nah, itu ya, itu silakan boleh didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Setelah jadi nanti dalam 10 menit Pak Guru akan minta masing-masing kelompok untuk maju mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Masing-masing kelompok bisa mulai mengerjakan tugas kelompoknya. Di LKPD yang pertama, jawab yang ada gambarnya. Ya, silakan masing-masing kelompok boleh mulai langsung mengerjakan. Ya.
kenyataan yang didapatkan itu adalah Siti diajak temannya membeli jajanan di depan sekolah. Nah, ada yang jual jajan di depan sekolahnya. Ada sosis, kemudian banyak sekali ya. Tapi di sana dagingnya itu berasal dari suatu yang tidak jelas. Dia berdoi label, tidak mempunyai label di kemasannya. Ya. Kemudian di sebelah ada jajanan pisang yang jelas halal. Temannya berkata, kita coba saja, siapa tahu enak. Nah, sini dari kasus ini apa yang bisa kita petik adalah apa? Kasus ini termasuk halal atau haram? Haram. Ya? Hah? Haram. Karena apa? Kita itu tidak tahu jelas. Labelnya itu tidak ada. Dagingnya itu kita tidak tahu. Apakah itu daging ayam, daging sapi, daging babi atau daging apa? Jadi hukumnya di sini jelas haram. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana seharusnya sikap seorang muslim dalam kasus tersebut? Nah, bagaimana? Sikapnya itu harus memilih. Ya, sini. Karena harus memilih makanan minuman yang jelas kehalalannya, asal usulnya. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu hikmah menjauhi haram dan memilih yang halal. Nah, hikmahnya itu tidak akan berdosa karena bisa memilih mana yang halal dan mana yang haram. Ya, kasih yang itu. LKPD yang sudah aku bagikan, kemudian anak-anak mempelajari pernyataan tersebut, menganalisisnya sehingga mengetahui dan bisa menjawabnya. Ya, sekali lagi Pak Guru menjelaskan bahwa di sini bagaimana kita itu membedakan halal dan haram itu. Yang pertama melalui sikap kita. Ya, jadi sikap kita itu yang pertama harus jujur. Kemudian harus amanah dan tidak menipu. Kita harus jujur. Tapi kalau kita tidak jujur akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang haram. Kemudian yang terakhir itu amanah. Dan yang selanjutnya kita tidak menipu. Itu contoh perbuatan yang haram. Kalau haram kita berdusta, kita berbohong, kita menipu. Itu salah satu perbuatan yang haram. Ya, kalau dilihat. Kemudian kalau perilaku yang mana yang dikatakan halal? Perilaku baik, sopan, suka membantu orang lain, atau sama halnya dengan suka menolong, suka berbuat baik. Itu adalah perbuatan yang halal. Kalau perbuatan yang haram, apa? Mencuri, berjudi, bullying, apalagi korupsi. Ya, korupsi juga. Itu salah satu perbuatan yang sedangkan kalau konsumsi kita sudah tahu mana yang halal dan mana yang haram. Segala sesuatu yang halal dan baik maka itu dikatakan halal. Kalau dia haram seperti tadi minuman yang memalukan, makanan seperti babi, kemudian bangkai, itu adalah makanan yang haram. Ya, jadi sini kita bisa menyimpulkan beberapa hal, ya, bahwa di sini yang dinamakan
Bolehkan. Boleh enggak? Yang namanya halal itu. Boleh. Jadi yang dikatakan halal itu diperbolehkan. Sedangkan kalau haram Dilarang. dilarang atau tidak diperbolehkan. Baik itu halal atau haram itu dari sikap kita, perilaku dan apa yang kita konsumsi. Kita simpulkan beberapa yang dapat kita simpulkan. Sekarang bagaimana Pak Guru mau tahu bagaimana perasaannya setelah mempelajari buku halal dan haram ini? Contoh. Ya. Bagaimana perasaannya? Kemudian, Bisa menambah ilmu. nah, apa? Bisa mengetahui hal-hal yang halal dan haram. Betul sekali. Jadi setelah kita pelajari tujuan yang kita ingin capai itu sudah tercapai, yaitu kita sudah bisa mengetahui mana hal-hal yang halal dan mana hal-hal yang haram. Kasih yang plus dulu untuk kita. Jadi sekarang sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, inilah kita sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita pelajari hari ini bisa berkah, ya, bisa sampai akhir hayat kita. Dan mari kita tutup